perempuan tugasnya masak, perempuan di rumah aja, perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi gitu. Ini mulai zaman Kartini sampai zaman hari ini masih ada ya Mbak masih ya? ada pikiran. Masih Banyak banyak sih, banget. teman-teman saya juga banyak yang masih mikir kayak itu. Ya udah laki-laki yang bagian nyapu adalah Perempuan perempuan, aja. istrinya gitu. Aku bangun tidur ngopi, mana nih kopinya gitu. Minimal suami-suami ya minimal ya. Harus Habis belajar makan nyuci ya. piring. Habis makan nyuci piring sendiri itu udah minimal itu. Iya. Meringankan beban itu sedikit. Yang abadi adalah perubahan. Hari ini kita bilang cinta. Besok kata mas-mas penyanyi, aku sudah gak ada perasaan lagi sama istriku. Itu gak boleh. Makanya kenapa istrinya baru melahirkan usia 3 bulan. Terus suaminya udah punya anak banyak rezeki, kamu hamil lagi. Cuci piring berat ya? Iya berat. Pekerjaan rumah berat deh. Suami-suami inget itu ya. Suami-suami inget itu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Youth Voice. Waktunya anak muda bercerita. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu podcast Youth Voice, ini adalah ruang temu bagi orang muda, orang dewasa, dan antar generasi untuk membahas isu-isu menarik seputar anak muda, prestasi, MIYP, dan isu-isu menarik lainnya yang jarang kita bicarakan. Jadi pada episode podcast kali ini teman saya Rian dan saya Nuril akan berbincang terkait isu seputar gender. Apa sih gender itu teman-teman? Jadi sebelum kita mengulik lebih jauh nih tentang gender, kita akan mulai mengkaji lagi, merefleksikan lagi posisi dan peran perempuan dan antar perempuan dan laki-laki di ranah publik maupun domestik. Karena kerap kali yang kita temui di masyarakat, perempuan itu dianggap sebagai pelaku utama dan pemeran utama di ranah domestik. Kerjaannya cukup dapur, sumur, dan kasur. Sedangkan di ranah publik, akses dan kesempatan mereka itu dibatasi. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut dengan tamu spesial pada acara podcast kali ini, yakni sosok jurnalis perempuan Mbak Ira Rahmawati. Ya, thank you Nuril sama Rian ya, udah jauh-jauh dari Jember datang ke Banyuwangi. Dan salam kenal kawan-kawan, saya Ira Rahmawati, asisten editor regional kompas.com. Dan juga saya ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jember. Jadi AJI itu apa sih? Itu adalah organisasi profesi untuk jurnalis di Indonesia. Ya, jadi kita bakal ngobrolin tentang gender nih Mbak. Kan di masyarakat itu istilah gender itu seperti kayak perempuan tuh mau ngelawan laki-laki gitu tuh Mbak. Terus kemudian gender itu budaya dari barat, tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Jadi apa sih Mbak gender ini sebenarnya? Kayaknya sebelum aku ngejelasin gender lebih detail, kayaknya aku mau tanya Rian sama Nuril dulu ya. Kalau Rian gender apa sih kan? Kalau dalam bayangannya Mas Rian gitu? Gender itu tentang apa ya? Setahu Apa kamu yang aja bisa deh. dilakukan perempuan dan laki-laki gitu loh. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki? Iya. Kalau Nuril? Kalau aku sih Mbak, bagaimana terkait dalam sistem masyarakat itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi tentang adanya relasi kuasa dan ada komponen yang mengalami ketertindasan gitu. Nah, Jadi ada perjuangan di situ. Gender. simpelnya gini ya, simpel sekali, sederhananya adalah selama ini kita hidup kenalnya apa? Laki-laki sama perempuan, laki-laki sama perempuan. Itu sebenarnya laki-laki dan perempuan itu istilahnya adalah seks. Jadi terlahir apa secara kelamin itu adalah seks. Contoh, Rian secara seks laki-laki, ekspresinya adalah laki-laki. Nuril terlahir secara seks sebagai perempuan, ekspresinya adalah perempuan. Nah, kalau gender ini adalah konstruksi sosial masyarakat sekitar. Contoh yang sederhana sekali adalah laki-laki nggak boleh nangis. Bener nggak sih? Benar Ren? banget. Iya, Dan iya sih. laki-laki nggak boleh Kayak nangis. gitu sih sebenarnya. Iya, padahal laki-laki juga rapuh loh hatinya. Bener Gitu. banget itu. Iya, rapuh itu. sering nangis nggak? Sering dibenerin. Mantan bener. Terus ada lagi laki-laki kepala rumah tangga. Jadi kayak beban semuanya adalah pada laki-laki. Harus beban bekerja, bertanggung jawab pada istri dan anak. Secara semua pada laki-laki. Nah, apa kabar laki-laki yang dia sedang sakit? Atau dia di PHK gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya jalan ke depan. Terus ada lagi perempuan.
perempuan tuh tugasnya harus cuman masak doang kok. Perempuan tugasnya masak, perempuan di rumah aja, perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi gitu. Ini mulai zaman Kartini sampai zaman hari ini Masih ada ya Mbak ya? masih ada pikiran Masih Banyak banyak sih banget. teman-teman saya juga banyak yang masih mikir kayak itu. Iya. perempuan bahwa ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya adalah di dapur ngurusin anak. Padahal buat aku pribadi maupun laki-laki maupun perempuan dua-duanya harus punya akses pendidikan yang sama. Untuk apa? Untuk generasi setelahnya, untuk masuk anak-anaknya. Itu yang pasti adalah pembelajar orang tua. Nah, gender itu adalah berdiri di konstruksi sosial. Ada pemahaman dari culture, pemahaman agama dan lain-lain itu dipengaruhi oleh situ. Contoh lagi juga yang masalah gender itu adalah yang sering banget anak-anak yang sering kita obrolin di anak-anak muda adalah kalau perempuan joget-joget, ih apain sih gitu kan. Perempuan ini yang paling sering loh Rian. Contohnya adalah kalau teman kita pakai alisnya miring-miring deh gitu. Dan kalau ada laki-laki yang menggunakan konstruksi-konstruksi sosial kayak gitu yang sebenarnya itu menjadi masalah-masalah hingga akhirnya ada yang jadi mayoritas, ada yang jadi minoritas. Lalu munculnya apa? Relasi kuasa. Relasi kuasa apa sih, Ra? Relasi kuasa itu ada yang dominan, ada yang di bawahnya. Di Indonesia, bukan di Indonesia, di beberapa culture itu laki-laki yang dominan, perempuan yang jadi kaum kedua. Terus juga akibatnya apa? Akibatnya ya ada penindasan, KDRT, kekerasan itu muncul di situ. Bahkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga bisa muncul pembunuhan. Itu kan kayak penghilangan nyawa, itu kan kayak gimana gitu ya. Kayaknya ini harus jadi deh pembunuhan karena ada kalimatnya ya, ada penghilangan nyawa. Iya. Itu sih. Itu jadi konstruksi sosial di masyarakat gitu. Jadi gender ini nggak saklek ya Mbak, bukan hal yang permanen, tapi dibangun oleh budaya dan pemikiran masyarakat sendiri. Bener, pemahaman orang yang dia tumbuh di culture tersebut gitu. Kalau di Jawa culture-nya adalah ya perempuan harus ada di bawah sekali, laki-laki di sini gitu. Itulah kenapa salah satunya Kartini dalam surat-suratnya bagaimana ya biar para perempuan, kala itu yang ngomongin perempuan ya, kala itu bagaimana perempuan mendapatkan akses yang sama untuk mengakses pendidikan dan juga kesehatan. Susah loh perempuan itu dalam mengakses kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Aku tidak bilang laki-laki juga tidak memiliki itu gitu, tapi perempuan kan organ reproduksinya banyak ya. Ada payudara untuk ada kelenjar susu gitu kan, dan lain-lain, dan itu memang agak rumit gitu dan pasti malu. Jadi waktu itu Kartini bagaimana teman-teman perempuan, waktu itu bukan pribumi ya, kawan-kawan yang berada di level di bawah itu mendapatkan akses pendidikan dan juga kesehatan gitu. Tapi sering nggak sih kamu dapat celotehan dari teman-teman gitu yang ngomongin, ih laki-laki kok gini sih gitu. Kayaknya kalau Rian yang sering banyak di mention apa ya sama teman-teman yang sering jadi olok-olokan. Aku tahu. Apa? Aku juga kayaknya kenapa sih cowok harus pakai skincare? Yes, aku Pernah gak ada juga yang Iya, seperti itu? beberapa sih kayak gitu. Cuma kadang saya juga sering di itu sama teman-teman. Kamu laki-laki kok banyak omong sih, cerewet banget gitu kadang. Sering. Iya, Soalnya kadang cerewet gitu, itu stigmanya ke perempuan Mbak. iya, Iya. kayak gitu. Soalnya saya kan Masyarakat. memang banyak omong orangnya. Kadang kalau ngobrol tuh saya ya banyak omong lah gitu sama teman-teman gitu. Meskipun sama cewek-cewek kadang. Masih bilang, Sama ih Rian cowok-cowok. kamu cerewet banget kayak cewek gitu ya. Iya, kadang gitu loh sampai. Padahal aku punya temen dia cewek diem banget loh. Terus ada Saya skincare. juga bingung loh. Kamu pakai skincare juga tidak masalah sih. Laki-laki pakai skincare kenapa gitu? Kenapa? banget. Apalagi itu, sorry ya, Jember Banyuwangi panas banget kalau Panas, kita nggak panas. pakai sunscreen, Sunscreen. terbakar. Dan estetik tuh nggak hanya pilih perempuan, laki-laki Bener. juga. Pernah pakai baju pink nggak Yan? Pernah sih dulu. Pernah. Dan ada beberapa orang kalau laki-laki pakai baju pink itu dinyinyirin. Gitu. Ya nggak apa-apa. Padahal kan warna itu gak punya jenis kelamin gak sih Mbak? Iya, benar sih, Betul itu Nuril, betul banget. Nah,
Makanya hari ini mungkin ke teman-teman muda atau siapapun ya, teman-teman muda kayaknya dewasa juga deh, harus memahami isu ini agar tidak ada relasi kuasa, agar nggak ada lagi yang hatinya terluka karena dinyinyirin perbedaan-perbedaan yang dialami. Tadi nggak ada suaranya. Hah? Yang mana, Say? Yang mana? Itu kayaknya headphonemu aja yang nggak bunyi. Iya. Kalau sana tetap ada gini-gininya, tetap jalan dia. Jadi gini Mbak, kemarin tuh kan sekarang nih musimnya kan lagi media. Nah saya tuh lagi scroll IG, terus nemu postingan nih di postingannya Komnas Perempuan dan juga Women. Saya baca nih Mbak, takut salah datanya. Jadi pada hari kebebasan pers kemarin itu ada postingan terkait pemenuhan hak jurnalis perempuan. Nah, di catatan postingan Komnas Perempuan itu tercatat dari hasil riset kolaboratif AJI dan juga pemantau regulasi dan regulator media menyebutkan di tahun 2022 sebanyak 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi itu mengalami kekerasan seksual. Yes. Dan dari catatan Women, data hasil survei UNESCO dan ICIF terhadap 620 jurnalis perempuan itu sekitar 73% juga mengalami kekerasan seksual berbasis gender online. Nah ini balik lagi ke gender nih Mbak. Jadi ketika kita salah menafsirkan terkait kesetaraan gender itu ujungnya tadi yang kata Mbak Ira ya kekerasan. Dan ini data menyebutkan seperti itu. Angkanya tinggi ya? Ya tinggi banget. Nah kalau Mbak Ira sendiri nih sebagai jurnalis perempuan, apakah ada pengalaman di sana atau pernah ada teman yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan kekerasan berbasis gender online? Aku tidak bilang bahwa aku bersyukur bahwa aku tidak pernah mendapatkan KBGO ya, tapi sampai detik ini aku tidak pernah mengalami KBGO, kekerasan berbasis gender online ataupun kekerasan seksual atau kekerasan baik verbal ataupun fisik pada saat melakukan pekerjaan sebagai seorang jurnalis. Tapi tidak sedikit teman-temanku yang mendapatkan kekerasan seksual itu. Contoh adalah KBGO ya. Contoh adalah salah satu teman, tidak boleh nyebut merek ya, karena dia adalah korban. Dia didoxing. Didoxing itu adalah foto dia, foto suami dan foto anak itu diunggah di media sosial dengan kata-kata yang tidak enak didengerin, bahwa kamu media ini, kamu perempuan lalalala ye gitu, dan itu membuat kehilangan kepercayaan diri, membuat kita malu dan lain-lain. Itu juga. Terus ada salah satu teman yang dia juga mengalami kekerasan seksual, dipaksa untuk melakukan sentuhan yang tidak disetujui oleh dia, oleh narasumber gitu. Jadi hal-hal itu memang sering banget dialami oleh beberapa teman jurnalis perempuan. Apakah teman jurnalis laki-laki tidak mendapatkan? Sebenarnya sama. Teman-teman jurnalis laki-laki juga beberapa kali juga ada yang bercerita dia mendapatkan kekerasan, tapi lagi-lagi karena konstruksi gender kita laki-laki nggak boleh curhat, laki-laki nggak boleh nangis, akhirnya dia banyaknya mendem sendiri, dan itu memang membuat kepercayaan diri dan relasi dia sama orang sekitar tuh akan berbahaya. Nah, caranya apa? Caranya adalah bagaimana untuk mengurangi kasus seperti itu, kekerasan nggak hanya kepada jurnalis perempuan, tapi kepada semua. Yuk kita bareng-bareng buat ruang aman. Buat perempuan, buat orang-orang minoritas, dan buat semua saja. Siapa yang membentuk ruang aman? Ya kita-kita ini, mulai dari tingkat rumah tangga sampai dari pemerintah. Karena juga banyak banget kan kekerasan terjadi di lingkup rumah tangga. Gitu. Sebelum lanjut bahas kesetaraan gender di rumah tangga nih Mbak, kalau kita lihat konteks pekerjaan itu, bahkan ada beberapa pekerjaan itu yang oleh konstruk masyarakat, lagi-lagi konstruk masyarakat itu memiliki jenis kelamin, Mbak. Yes. Contohnya tadi jurnalis itu cenderung terlihat sebagai pekerjaan yang maskulin gitu, pekerjaan yang untuk laki-laki. Nah, kalau menurut Mbak Ira nih, bagi orang-orang muda di luar sana,
apa sih kiat kita untuk menghilangkan stigma itu? Stigma pekerjaan ini punyanya laki-laki, pekerjaan ini khusus perempuan, atau pekerjaan publik itu sepenuhnya punya laki-laki, seperti itu. Buat aku itu mengerti akan memunculkan empati ya. Kita mengerti aja dia dulu gitu. Terus akan muncul empati. Nah, ngomongin bahwa pekerjaan jurnalis itu yang maskulin banget, aku akuin iya. Karena kita bertemu dengan orang-orang, kita liputan bertemu dengan banyak orang, belum lagi senggol kiri, senggol kanan. Tapi di dalamnya itu masih ada loh pembagian-pembagian contoh. Kalau laki-laki selalu ditaruh di liputan mana? Kriminal, bencana alam, laki-laki. Kalau perempuan taruh di mana? Udah taruh di ekonomi aja, taruh di kesehatan aja gitu. Apa kabar aku yang suka banget liputan bencana alam? Aku kalau bencana alam suka banget tuh liputan gitu. Sama aku suka banget nulis-nulis berita terkait kriminalitas gitu. Padahal itu kan laki-laki banget. Nah, kalau tadi yang bagaimana agar itu tidak terjadi, harus ada pemahaman terkait tentang gender, bahwa semua itu sama gitu loh. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah seks. Seksnya laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Apalagi ada yang bilang kan kodratnya perempuan tuh di rumah gitu. Bener gak sih? Iya bener gitu sih. Sebenarnya kalau kayak di perusahaan gitu, cewek di bagian ini, cowok di bagian ini, sebenarnya karena kurang, menurut saya bukan salah sih. Menurut saya kenapa harus membawa budaya itu ke ranah situ, sebenarnya kurang itu sih. Tapi itu tadi kayaknya kita harus mempelajari itu dan memberikan pemahaman kepada diri kita dan juga orang-orang sekitar. Dan ada lagi sih Rian, itu adalah warisan dari orang tua kita. Bener gak sih? Apa itu, Mbak Ira? Contoh, Rian waktu kecil ada tugas nyapu-nyapu nggak? Kalau nyapu-nyapu sih iya, Nyapu-nyapu ada rumah. sih. Nyuci baju? Nyuci baju tuh saya disuruh dilatih ketika sudah mau masuk pesantren dulu, biar di pesantren mandiri gitu. Nah, alasannya adalah Iya. biar di pesantren mandiri. Nah, besok kalau seandainya kita nih ya jadi orang tua, jangan membeda-bedakan pekerjaan rumah tangga. Kalau laki-laki, kalau perempuan masak, laki-laki bisa masak. Kalau perempuan nyapu, ya laki-laki nyapu. Dan itu akan terbawa pada saat mereka berumah tangga. Kan susahnya adalah pada saat anak laki-laki tidak diajarkan bahwa menyapu itu laki-laki boleh. Saat dia menikah, ya udah laki-laki yang bagian nyapu adalah Perempuan aja. istrinya gitu. Aku bangun tidur ngopi, mana nih kopinya gitu. Sebenarnya, Padahal iya. bener kan? Iya, emang kurang ini sih menurut saya, karena saya ngerasakan sendiri, kayak saya nyapu, nyuci piring capek loh guys, itu capek loh buat laki-laki, jangan suami-suami terutama. Jangan sok-sokan biar dah istriku yang nyuci baju segala macam. Dan gitu guys, karena wanita tuh capek, harus nyuci baju, nyapu. Belum lagi habis makan nih, umpama kita habis masak nih ya. Cewek-cewek masak. Udah bersih cuci piring, banyak bersih kan. Tiba-tiba kita makan, habis makan kan kita gak cuci piring tuh. Minimal suami-suami ya minimal ya. Harus Habis belajar makan nyuci ya. piring. Habis makan nyuci piring sendiri itu udah minimal itu. Iya. Meringankan beban sedikit. Iya, tapi banyak juga sih di lingkungan kita kan ya. Ih laki-laki kok cuci piring, ih laki-laki kok, padahal itu adalah kemampuan dasar sebagai manusia gitu. Gak harus jadi laki-laki kok untuk bisa cuci piring. Padahal chef di luar itu banyaknya laki-laki. Laki-laki. Nah, iya, Mbak. Chef yang terkenal itu kebanyakan laki-laki nggak sih? Tapi ketika pekerjaan rumah memasak itu labelnya melekat di perempuan. Iya, makanya besok kalau ini mau nikah nih ya, contohnya mau nikah atau ada relasi romantis, duduk bareng untuk memahami apa itu gender, biar nggak ada relasi kuasa dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga tenang, maka anak-anaknya juga akan tenang. Hasilnya apa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang menjadi orang-orang yang sangat baik Iya, dan punya seperti itu. empati gitu. Benar Gitu banget. sih. Tapi pernah nggak sih jangan pacaran sih, pernah nggak sih ada relasi romantis terus ngarang-larang kita gitu? Mungkin Rian nih yang bisa jawab. Nuril belum. It's okay. Pernah nggak ya mantan-mantan gitu yang kok kamu ini sih gini? Aku pernah ya Rian ya. Dulu pernah aku punya, dulu ya masih muda gitu. Aku jadi nggak enak. Jadi gini, Ra, kamu jangan jadi ketua ini dong gitu. Waktu aku di ketua komunitas, kamu jangan ketua gini dong, kan aku gimana, aku bukan siapa-siapa gitu.
itu adalah bendera merah gitu. Kalau pasangan nggak memahami gender, tinggalin aja. Kayak mau, waktu itu aku pernah kerja naik jabatan ya, posisinya naik waktu kala itu. Dia bilang, kalau kamu naik berarti kamu harus tinggalin rumah dong. Terus aku di sini gimana? Kamu nggak sayang sama aku ya? Kok kamu buat pasangan kayak itu tinggalin aja deh gitu. Jadi emang harus pada saat nanti kalau seandainya ada relasi romantis menikah, duduk bareng yuk gitu untuk ngomongin gender ini gitu. Agar tidak ada relasi kuasa, agar tidak ada kekerasan, dan kita bisa memiliki anak-anak yang luar biasa. Aku meyakini bahwa anak-anak yang baik itu akan lahir dari orang tua yang sangat baik. Oke, kalau menurut Mbak Ira nih gimana kira-kira Mbak tentang open recruitment di perusahaan? Kadang kan ada apa namanya, harus wanita harus single, harus belum menikah gitu kan, harus Berpenampilan menarik, good looking gitu istilahnya kan. Itu gimana menurut Mbak Ira? Iya kira-kira? sih, aku juga sempat ada lagi loh satu lagi Apa ada. itu, Mbak? Aku sempat baca lowongan pekerjaan selain single, tidak menikah dalam waktu 3 bulan, terus juga satu lagi tidak bau badan. Waduh. Serius, body shaming banget, tidak bau badan. Aku sempat kaget banget waktu baca itu. Nah, sebenarnya buat aku tidak sepakat ya dengan open recruitment seperti itu gitu, karena kemampuan orang berpikir, kecerdasan itu tidak dipengaruhi dari penampilan, Iya benar sih. dari tinggi badan gitu kan, dan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin gitu. Tadi yang sempat Rian bilang bahwa perempuan itu tugasnya biasanya di sekretaris sama bendahara, kayaknya kayak gitu deh ya. Satu lagi seksi konsumsi dan seksi acara. Kalau cowok-cowok teknis biasanya, tapi sempat udah bagus sih, kayak kemarin saya sempat kerja magang juga kan, tapi di situ juga sudah ada kayak yang megang kamera perempuan juga gitu, nggak harus laki-laki gitu. Nah, pemahaman gender itu yang harus dipahami oleh pengambil kebijakan sampai ke bawah ya. Kita bayangin kalau seandainya semua pengambil kebijakan seperti bosnya Rian waktu magang gitu, itu kan enak ya. Semuanya setara, semuanya sama, semuanya dapat akses gitu. Kalau aku jujur, aku tidak sepakat pada saat ada rekrutmen dengan ngomongin harus penampilan menarik dan lain-lain gitu. Ya kayaknya pemilik perusahaan harus dapat pelatihan ini ya. Iya benar, semuanya gender ya kayaknya. Iya, harus dengerin podcast. Wajib dengerin podcast ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pengambil kebijakan harus memahami bahwa kecerdasan orang itu tidak dipengaruhi oleh penampilan, nggak dipengaruhi oleh seks, tidak dipengaruhi oleh tinggi badan. Ya kalau dia mampu, kenapa enggak gitu. Tapi aku pernah ngalamin loh kasus ini. Gimana itu, Mbak? Saat aku saat aku sekolah kan ada miss gitu ya. Ada putri-putrian gitu kan. Iya benar. Ada putri-putrian. Aku merasa bahwa oke, aku kayaknya mampu deh untuk jadi putri-putrian itu ikut tadi. seleksinya ya, ikut Mbak, seleksi. Apa yang terjadi? Tinggi badan dan berat badan dicoret di situ. Aduh. Ya, saya juga gitu sih, Mbak. Oh ya? Kalah di situ, kalah di tinggi badan. Padahal waktu itu sempat jadi peserta paling berbakat di situ. Tapi kayaknya gara-gara tinggi badan deh kayaknya, nggak tahu juga ya. Iya, padahal aku merasa bahwa aku mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan, mampu untuk melakukan hal yang diminta, tapi ya mungkin bukan takdirku aja ya jadi seperti. Tapi aku tidak masalah, aku juga salut sama teman-teman perempuan yang bisa menggunakan high heels setinggi gini gitu berjam-jam. Aku salut kepada perempuan-perempuan yang memilih untuk bermake up berjam-jam gitu. Itu butuh energi yang luar biasa. Makanya buat aku adalah, mau kamu bermake up, mau kamu nggak bermake up, mau kamu pakai hem, mau pakai kaos, mau pakai batik, tidak pakai batik, celana pendek, celana panjang, buat aku semua boleh mendapatkan akses, mereka punya kesempatan yang sama. Buat aku ya, itu sih. Jadi Mbak, kan dari tadi kita udah ngobrolin nih gimana tentang kesetaraan gender dan berbagai problem gender yang ada di publik, di masyarakat. Kalau di ranah domestik sendiri nih Mbak Ira, pernah nggak sih
ada atau menemukan gitu kesenjangan-kesenjangan dan ketidaksetaraan gender di ranah domestik? Banyak banget yang nggak harus aku deh, kayaknya teman-teman Nuril dan juga Rian Hampir semuanya mungkin ya. sudah melihat di depan mata gitu ya bagaimana ketidakadilan gender di ranah domestik gitu. Contoh adalah tadi yang kita ngobrolin bahwa perempuan harus punya anak gitu kan, perempuan wajib punya anak. Nah, aku pengen ngobrolin tentang diriku sendiri dan pasanganku ya. Aku dan pasanganku pada saat akan menikah, kami berbicara sangat banyak. Bukan tentang prawedding di mana, bukan tentang make up mana nih yang harus dipakai gitu kan. Kayaknya aku pakai baju ini enggak. Kita enggak berbicara seperti itu. Kita berbicara banyak berdua tentang setelah menikah kita tinggal di mana. Itu penting deh. Penting banget setelah menikah tinggal di mana. Berapa gajimu? Berapa gajiku? Ini bukan tentang ngomongin, kamu kayaknya materi, enggak. Kita harus realistis gitu. Nanti bagaimana pembagian uang rumah tangga gitu. Kalau rumah rusak siapa yang betulin? Itu harus dibicarakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana pada saat kita nerima tamu, boleh atau tidak? Aku masih boleh berkarir atau tidak? Kamu boleh bekerja seperti apa? Satu lagi, tentang punya anak. Bagaimana? Apakah kita punya anak? Apakah kita tidak punya anak? Apakah kita menunda punya anak? Itu yang paling penting. Kemarin mungkin teman-teman sempat rame Twitternya di Kaisang. medsos, ya. Yang ini yang Kaisang. Pada saat ditanya mau punya anak berapa gitu, Kaisang menjawab, mungkin nanti bisa di-capture dilihat di sini ya, atau di sini. Ya sana atau sini ya, di sini. Waktu itu Kaisang ditanya mau punya anak berapa, Kaisang mengatakan bahwa itu terserah pada istrinya. Alasannya apa? Karena istrinya yang punya tubuh dan mengandung dan hamil. Dan pemahaman itu mungkin harus dipahami oleh banyak orang juga sih. Jadi bukan menikah hanya karena cinta terus udahlah nikah karena cinta, no. Kita harus berbicara banyak hal terkait tentang sebuah pernikahan, karena itu berdampak pada urusan rumah tangga, pada anak, nggak hanya hari ini tapi bisa 10 tahun hingga 20 Jangka tahun, panjang. 30 tahun, iya, jangka panjang. Seumur hidup ya Mbak. Menikah itu kalau dikatakan ibadah seumur hidup itu makanya penting untuk disiapin lebih Iya, betul. pendalam tadi di Satu awal. lagi yang abadi adalah perubahan. Hari ini kita bilang cinta, besok kata mas-mas penyanyi, aku sudah nggak ada perasaan lagi sama istriku. Itu nggak boleh. Makanya kenapa menikah tuh harus dewasa. Kenapa ya? Itu Mas penyanyi tadi kayaknya tahu nih. Iya, mas penyanyi yang rame beberapa hari ini. Baru rame. Yang lagi rame di medsos Iya, di itu. medsos. Iya. Baru nyambung. Iya, dia kan ngomong bahwa aku sudah nggak ada perasaan cinta kepada istriku. Nah, kenapa saat menikah harus benar-benar dewasa? Karena itu tadi bisa memahami gender, bisa ngobrol dan tidak pergi pada saat ada masalah. Kan orang dewasa itu kalau ada masalah apa? Duduk diselesaikan. Iya benar. Bukan tiba-tiba pergi atau menyalahkan satu pihak. Itu sih. Kalau masih pacaran rawan saling menyalahkan. Kalau pacaran Iya, setawan. kalau masih umur 20 gitu. Kadang Dilihat mantanmu nggak pak? Dilihat pacarmu nggak apa-apa ini. nggak apa-apa sih. Pacaran rawan Emang rawan sih. menyalahkan. Jadi memang rumah tangga itu bisa dikatakan sistem yang bisa berdampak pada relasi kuasa yang timpang banget ya Mbak ya. Iya. Kita lihat saja waktu COVID itu kekerasan seksual di ranah domestik sangat tinggi. Dan itu juga salah satu efek pemahaman gender yang tidak tepat ya. Bahwa pemerkosaan banyak banget, ayah kepada anak, kakek kepada cucu. Terus angka teman ini kepada Mbak, angka kelahiran meningkat drastis waktu COVID. Iya, mungkin karena banyaknya bergerak di isu mereka beraktivitas di rumah tangga ya gitu. Kenapa berpengaruh ya? Iya. Berpengaruh anjir. Iya, itu nanti 18 plus ya. Tapi di sini yang paling penting adalah bahwa perempuan itu punya hak atas tubuhnya, Nah, bener banget tubuhnya itu, Mbak. sendiri. Dia harus mempersiapkan tubuhnya pada saat dia hamil dan melahirkan
plus menyusui dan mengasuh. Oke, mengasuh laki-laki dan perempuan. Buatnya berdua, masa khususnya untuk perempuan, untuk ibunya doang kan nggak bisa ya ya? Iya, nggak bisa. Loh. Jadi memang panjang proses menjadi ibu dan nggak ada sekolah, jadi orang tua aja nggak ada sekolahnya. Pembelajaran setiap hari. Iya, benar. Sampai ada kemarin apa yang istilah yang sempat rame itu, yang tidak memiliki anak. Child free. Yes. Free. Nah itu viral banget itu Mbak. Dan kalau di tracking nih Mbak di media itu tiap tahun itu menjadi isu yang booming. Iya, child free ya. Child free. Gimana Rian? Child free? Lihat nanti aja lah. Lihat. Ini pendapat aku pribadi ya. Pendapat aku pribadi. Child free itu adalah pilihan pasangan. Lagi-lagi pilihan pasangan. Contoh, Rian mau child free, pasangannya tidak. Ya, buat aku adalah tidak bijak gitu. Iya. Yang bijak adalah membicarakan dua-duanya sepakat. Jadi child free itu adalah keputusan suami dan keputusan istri. Dan ini harus duduk bersama. Banyak orang beralasan child free, banyak sekali. Dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena pilihan orang pasti berbeda dengan kita. Contoh, aku sama Rian. Rian, kanannya Rian sebelah mana? Kanannya Rian, kalau kita berhadapan. Sebelah sini dong. Kalau aku bilang ke sini, salah tidak? Tidak. Tidak, karena kita berbeda. Berbeda Nah pandangan. itu. Tapi itu intinya. Jadi bukan berarti yang punya anak lebih baik daripada child free, yang child free lebih baik daripada yang tidak punya, yang memiliki anak. Dua-duanya adalah pilihan seorang pasangan dan kita wajib menghargai itu. Apapun pilihannya, pilihan kesehatan, pilihan ekonomi, pilihan karena aku ingin berkarir. Itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita hargai. Tapi Kayaknya tuh pilihan terbaik sih apapun pilihannya. Karena kan yes, keputusan bersama yang gak mungkin kita memilih yang terburuk gitu kan. Mesti betul. memilih yang terbaik gitu. Dan tentunya keputusanku sama keputusan Nuril pada saat punya anak itu berbeda kan ya. Sandalnya kita beda dengan sandal orang lain. Ingat. Jadi jangan dinyinyirin ya orang-orang yang memilih berbeda dengan kita. Contoh, iya, aku suka pakai warna ungu. Ungu. Nuril suka warna Pink misalnya. pink. Apakah itu salah? Ya enggak dong, sama kayak Pilihan gitu. masing-masing. Tapi juga lagi-lagi perempuan harus perempuan punya hak atas tubuhnya gitu. Jangan laki-laki memaksa anak ini, istrinya baru melahirkan usia 3 bulan. Terus suaminya udah punya anak banyak rezeki, kamu hamil lagi gitu. Cuci piring berat ya? Iya berat. Pekerjaan rumah berat deh. Suami-suami inget itu ya. Suami-suami inget itu. Iya. Nah, memang sih dalam konteks memiliki anak adalah yang menyusui, hamil, melahirkan itu adalah perempuan. Tugas laki-laki apa? Memberikan rasa nyaman kepada pasangannya. Sebagai support system. Support system. Contoh, istrinya lagi menyusui, suaminya buatin teh atau mijetin atau apa, bukan ditinggal main game atau nongkrong ya. Terus kalau bergadang malam ya, mungkin suaminya gantian sama istrinya gitu, membantu urusan rumah tangga. Jadi banyak support yang lain gitu. Kalau child free, lagi balik ke child free, itu adalah keputusan berdua. Contoh kalau istrinya pengen child free, laki-lakinya wes lah atas dasar nama cinta gak popo gitu. Ya, yang abadi adalah perubahan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi siap untuk punya anak? Siap untuk punya anak nih? Tidak siap. Saat ini. Belum siap. Iya. Belum juga. Belum siap membangun rumah tangga. Iya. Bener. Kalau rumah tangga emang harus siap deh. Siap lahir, batin, mental dan lain-lain. Oke Mbak Ira. Oke. Ini ngomongin soal gender ya Mbak. Gender nih sebenarnya kalau kita ngomongin di lingkup umum kan rata-rata perempuan aja rata-rata. Ini kok selalu perempuan gitu apa? Iya. Cuma perempuan aja gitu loh. Dari tadi ya kita ngomongin Iya. perempuan. Padahal gender ini bukan tentang perempuan saja, tapi juga tentang laki-laki gitu. Jadi nggak hanya perempuan yang harus memahami gender, tapi laki-laki juga harus memahami gender. Lagi-lagi yang kita ngomongin tentang gender itu adalah terkait tentang kesetaraan. Memiliki hak yang sama, mendapatkan akses yang sama, dan diperlakukan yang sama.
Cuman karena perempuan itu dia lebih rentan mendapatkan kekerasan. Padahal tidak menutup kemungkinan laki-laki juga sama. Jadi berbicara gender adalah berbicara tentang laki-laki dan berbicara tentang perempuan, itu yang paling penting. Jadi ya dua-duanya harus belajar, dua-duanya harus dapat akses itu. Dan banyak juga sih teman-teman kayak teman-teman minoritas LGBTQ ya, tapi kita hanya membahas laki-laki perempuan ya, dan semuanya yang minoritas juga harus mendapat, tahu LGBTQ kan ya, itu juga harus dapat akses yang sama kita, laki-laki dan perempuan itu. Termasuk ini sih Mbak, kalau menurut aku nggak hanya terkait jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi kayak anak, lansia, disabilitas, itu kan teman-teman termasuk minoritas. Teman-teman minoritas. Iya. Dan lingkup gender juga di sana kan ya Mbak? Iya, betul. Jadi berbicara gender itu juga berbicara lingkup-lingkup minoritas, LGBTQ, terus teman-teman difabel, terus mereka yang memiliki keyakinan yang jumlah pengikutnya minoritas seperti memiliki, kan kita banyak ya keyakinan yang tidak hanya 6 agama, 5+1 itu, tapi itu juga harus kita hargai. Masyarakat adat juga, Nah, ya benar masyarakat banget. adat itu. Terus pekerjaan-pekerjaan yang memang contoh adalah pekerjaan yang di ranah-ranah kerja malam itu juga. Jadi memang pemahaman gender itu memang meluas kemana-mana. Iya. Tidak bisa dikotakkan laki-laki dan perempuan. Nggak bisa, sangat tidak bisa. Gitu. Semoga ya nanti pemahaman gendernya semakin Oh iya. bagus. Pasti ini dapat wawasan yang luas hari Ini ini. udah banyak banget nih dari Dan tadi. relasi kita kepada orang lain, baik gak hanya kepada pasangan ya, tapi kepada orang-orang sekitar, jadi muncul empati sehingga semuanya baik-baik saja. Nggak ada lagi kekerasan seksual, tidak ada lagi KBGO, tidak ada lagi pelecehan, baik laki-laki dan perempuan. Pernah dengar nggak sih kasus pelecehan laki-laki? Pernah. Iya. Banyak. Kalau saya cuma DM aja, Mas mau nggak tidur sama aku gitu kan. Lihat, Tapi itu Bisa cowok. jadi korban juga cowok Cowok ya dia. Mbak ya. Rian disebut apa? Hanya di DM. Hmm. Padahal itu adalah Bentuk. pelecehan. Tapi karena Rian dikonstruksi sosial bahwa laki-laki tidak boleh lemah, nggak boleh, harus kuat, maka Rian menggunakan kata-kata hanya. Padahal itu adalah itu termasuk pelecehan. Oh gitu ya. konstruk ya Mbak. Iya, konstruk. Pemilihan kata Iya. itu. Bener kan ya? Iya. Enggak kok, aku cuma di DM. Kenapa harus pakai cuma? Itu kan adalah bentuk pelecehan gitu. Dan Bener. Udah sampai Mas aku pengen tidur sama kamu nih, cowok cetak nge-DM aku. Aku pengen tidur sama Mas, terus megang badannya Lalala, Mas gitu-gitu. gitu Iya. Enggak kalau itu enggak megang tanganku, kayak megang badanku Iya, gitu-gitu. itu adalah pelecehan. Itu adalah bentuk pelecehan. Padahal Rian adalah laki-laki yang dia secara konstruksi harus kuat, harus tegas. Apa kabar perempuan-perempuan yang berada di ranah-ranah yang itu maskulin gitu? Itu adalah KBGO ya, kekerasan berbasis gender online. Online. Karena Rian dilecehkan karena dia laki-laki dan menggunakan media sosial. Ya. Itu. Yes. Udah panjang banget nih Mbak obrolan kita Iya. dari tadi, mulai dari pengertian gender, kemudian gender di ranah publik, gender di ranah domestik. Sebenarnya mungkin ini sekaligus closing statement nih dari Mbak Ira. Kalau ngomongin gender itu harus berangkat dari mana sih Mbak kita? Buat aku adalah manusia ya. Manusia itu adalah laki-laki perempuan. Manusia itu adalah seorang pembelajar. Maka nggak ada salahnya dan adalah wajib hukumnya kita belajar terkait tentang gender. Banyak sekali aksesnya. Ada buku, ada media sosial, ada diskusi-diskusi seperti ini. Dan yang paling penting adalah kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengaplikasikan pemahaman gender kepada orang lain. Sadar nggak sih kita lebih suka menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri? Iya, benar sih. Kadang nggak kenal sama diri sendiri nggak sih Mbak? Yes. Jatuhnya. Kita suka banget ngerasain orang anak itu keras kepala loh, anak itu nggak bisa diajak ngomong. Pernah nggak kita melihat diri kita? Kalau kita mengenal diri kita sendiri secara utuh, kita itu seperti apa? Apakah kita punya masa lalu yang tidak baik? Maka kita harus menyelesaikan semua dengan diri kita sendiri.
belajar, kemudian mengaplikasikannya kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitar. Jadi buat aku adalah jangan pernah berhenti belajar deh sampai usia kapanpun ya. Bahkan mungkin di usia aku yang hari ini yang sudah masuk kepala 4, aku masih belajar kok. Belajar kepada anak-anak muda, kepada Nurul, kepada Rian gitu. Terkait tentang isu-isu apapun itu. Dulu mana ada KBGO? Iya. Nggak Nggak ada. ada. Soalnya nggak ada media sosial. Nggak ada media sosial, nggak ada media internet. online. Nah, ilmu tuh berkembang. Jadi belajar, dan mungkin buat teman-teman yang punya akses, nggak ada salahnya juga untuk terus share, berbicara ke area publik terkait isu-isu yang seperti ini. Gitu. Bener banget. Dalam banget sih obrolan kita hari ini Iya. ya. Melebar meluas tapi Karena semuanya kayaknya pernah mengalami dan relate dalam kehidupan kita. iya benar Di sih. seluruh aspek kehidupan, hampir Iya. melekat di semua aspek kehidupan Betul, gender betul. ini, Mbak. Belajar ya. jadi Siap. jadi kayak ibu guru aku. Jadi pembelajar. Iya, jadi pembelajar itu yang paling penting. Jadi apa nih, Mbak, closing statement untuk perjumpaan kita kali ini? Oke, aku ini selalu aku kutip ya pada saat aku berbicara terkait tentang isu perempuan dan laki-laki. Ini adalah kutipan dari Soekarno. Aku boleh baca bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua-duanya sama kuat, maka terbanglah burung itu sampai puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Iya. Jadi memang laki-laki dan perempuan harus sama-sama. Dan setara. Soekarno ya? Perempuan dan laki-laki harus sama-sama tumbuh, harus sama-sama memberikan ruang untuk belajar. Gak ada kata-kata lain. Iya. Menginspirasi. Terima Oke, kasih. mungkin itu aja ya podcast kali ini. Terima kasih Mbak Ira Thank dan you, Mbak Nuril. Rian. Terima kasih sudah bergabung di podcast ini. Terima kasih, Mbak Ira. Thank you Nuril. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dah. Dah.